Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi cerita sama kalian tentang bagaimana cara mengisi borang P2KB pada organisasi profesi saya, yaitu Hakli. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi kita sudah masuk ke portofolio.pphakli.org. Kemudian kita masuk ke username dan password, lalu login. Kemudian masuk, teman-teman sudah masuk ke Hakli. Nah, teman-teman harus melengkapi data pribadi, keanggotaan, pekerjaan, pendidikan, info kontak, dan info akun. Semuanya dilengkapi ya. Setelah itu untuk mengisi kita masuk ke P2KB dan ke pengisian P2KB. Nah, untuk teman-teman yang belum punya istilahnya buku log atau rumah gitu ya, buku log, teman-teman bisa klik buat buku log baru, kemudian masukkan nomor STR terakhir, lalu nama kalian, tempat atau tanggal lahir, perguruan tinggi dari mana, tanggal lulus kapan, dan tanggal selesai kegiatan. Jadi kalau saya itu mengisinya untuk tanggal lulus, ya tanggal lulusnya kapan. Nah, kalau saya tanggal selesai kegiatan itu dulu ditulisnya 5 tahun setelah STR saya berakhir, itu ya. Nah, kalau untuk sekarang karena STR seumur hidup ya otomatis kita sesuaikan dengan kebijakan yang baru ya, karena ini kan memasukkan borang atau mengisi borang P2KB itu untuk surat izin praktek. Nah, kita perlu tahu dulu surat izin praktek kita itu berlaku berapa tahun sekali gitu. Setelah itu klik submit, terus saja. Nah, setelah itu kalau sudah masuk, teman-teman klik di buku log itu, klik di input kegiatan baru. Kalau teman-teman masih punya sertifikat Nusantara Sehat, artinya yang masih berlaku, teman-teman tinggal input aja ya untuk Nusantara Sehat. Nusantara Sehat ini misal untuk judul pembelajarannya apa, kegiatan Nusantara Sehat, tempatnya di mana, puskesmas mana atau rumah sakit mana, penyelenggaraan dari Kementerian Kesehatan. Dokumen di ini aja teman-teman, dimasukkan aja sertifikat Nusantara Sehat kalian, kemudian tanggal kegiatannya itu tanggal berapa. Setelah itu simpan deh itu. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, kalau STR dulu itu kan STR sanitarian itu 50 SKP. Nah, sekarang kan untuk surat izin praktek ya. Nah, untuk surat izin praktek juga belum diketahui berapa jumlah SKP yang diperlukan untuk mendapatkan surat izin praktek. Karena selama ini kan kita menggunakan SIK ya. Selanjutnya klik input kegiatan baru. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kita kan ada 5 ranah ya, ada pembelajaran, ada profesional, ada pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengembangan ilmu. Nah, untuk pembelajaran, kalau teman-teman masih punya sertifikat Nusantara Sehat yang berlaku, tinggal dimasukkan aja untuk masing-masing ranahnya. Nah, kalau nggak punya, nah teman-teman tinggal masukin sertifikat yang lain. Misalnya, kalau kita kan selama ini ikut seminar pelatihan, nah itu bisa masuk ke pelatihan formal teman-teman. Di input aja. Kemudian nama kegiatannya apa, misal kegiatan pelatihan apa gitu, status dalam kepesertaannya apa, kita sebagai peserta, jumlah JPL-nya berapa, JPL itu ada di sertifikat ya, sertifikat kalian. Selanjutnya kita lanjut ke yang lain, misalnya adalah profesional. Lah, profesional itu kita bisa menggunakan surat tugas, kemudian laporan atau dokumentasi bisa dimasukkan juga, itu masuk ke profesional teman-teman. Misalnya kita melakukan IKL TTU, IKL TPP, IKL apalagi ya, IKL SHM, atau mengambil sampel air juga masuk ke sini bisa teman-teman. Nah, pengawasan kualitas media lingkungan di sini bisa dimasukkan, jadi bisa berupa surat tugas, kemudian laporan hasil kegiatan ataupun dari dokumentasi itu. Kemudian kita lanjut ke pengabdian masyarakat. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan, pembinaan, kemudian pembimbingan, pemicuan, inspirator, percontohan tokoh masyarakat, pejabat non formal, advokator, dan lain-lain. Bisa juga kegiatan pengabdian masyarakat Nusantara Sehat. Nah, untuk pengabdian masyarakat itu kita bisa menggunakan misalnya jadi dari notulen kegiatan kita, kemudian dokumentasi kegiatan kita masukkan aja sebagai bukti kegiatan kita. Itu. Setelah itu masuk ke publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah bisa berupa kegiatan karya ilmiah Nusantara Sehat ataupun publikasi ilmiah ya. Ini juga kita kan biasanya kalau sebagai seorang sanitarian pasti bisa bikin leaflet atau pernah bikin kayak stand banner atau dan lain-lain, ini bisa masukin ke sini juga. Atau kalau kalian ada karya ilmiah juga dimasukkan ke sini.
Untuk pengembangan ilmu itu bisa memasukkan berupa kajian, membuat soal uji kompetensi, mereview soal, panitia kegiatan ilmiah, pemanfaatan, dan lain sebagainya. Nah, jujur untuk pengembangan ilmu ini masih masih agak abu-abu untuk saya yang dimasukkan itu apa begitu, karena kalau misal kita pernah membuat desain misalnya dulu kan untuk menjernihkan air, bukan mematikan bakteri di dalam air, itu kita bikin chlorine diffuser. Nah, apakah itu bisa masukkan ke sini atau tidak? Nah, itu masih menjadi abu-abu untuk saya. Kalau ada teman-teman yang paham bisa komentar ya di bawah video ini. Jadi itu teman-teman untuk memasukkan borang P2HKB. Semoga bisa membantu teman-teman, dan nanti seharusnya sih ya dari Hakli ini itu kan kita sudah diverifikasi oleh pihak kabupaten ya. Sekarang itu verifikatornya adalah tim Hakli kabupaten. Nah, nanti kita bisa lihat di pencarian data SKP teman-teman masukkan nama profesinya apa, kemudian nomor induk kependudukan. Nah, setelah itu klik searching. Nah, setelah itu masukkan kode verifikasi 514262. Lanjut. Hanya saja saya juga menemui kendala teman-teman karena data saya itu tidak diketemukan itu apa begitu, padahal di Hakli itu sudah dilakukan pengkinian data Anda, jadi NIK sudah ada dalam situ begitu, tapi kok begitu masuk ke sini tidak ditemukan NIK. Apakah karena SKP saya masih nol atau bagaimana ya? Nanti kalau ada info terbaru nanti saya akan berbagi lagi ya di YouTube ini. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk Hakli, untuk memasukkan data borang Hakli ya. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah pengisian P2KB kita kembali lagi ke halaman Hakli tadi. Nah, untuk ini, untuk melihat berapa jumlah SKP kita itu teman-teman tinggal geser aja ini nama kegiatan. Nah, ini kita bisa lihat SKP yang direview, kemudian SKP yang ditolak atau kegiatan ditolak, SKP yang disetujui, kegiatan disetujui. Nah, nanti kalau sudah disetujui kita akan mendapatkan jumlah SKP. Karena saya belum sampai ke tahap SKP disetujui ataupun ditolak, baru direview ya. Nanti kita tunggu kelanjutannya. Itu aja teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk membayar iuran Hakli. Kalau saya ini sepertinya periode pembayaran sampai dengan 30 bulan 6 2024 ya. Jadi belum ada tagihan untuk pembayaran iuran Hakli. Mungkin itu aja teman-teman untuk sekarang, saya logout dulu. Semoga membantu untuk kalian yang sedang mengurus SIP. Dan ini memang masih belum tahu betul ya apakah seorang sanitarian juga perlu SIP atau tidak, karena selama ini kita menggunakan SIK, surat izin kerja. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.